Kita sedikit mengkaji tausiah melanjutkan yang kemarin. Al-Qur'annya boleh disimpan terlebih dahulu. Ya. Sudah Ibu? Baik. Ya, alhamdulillah. Karena tadi sudah mukadimah, kita lanjut saja ya. Jadi alhamdulillahnya bulan lalu di pertemuan yang lalu kita bahas nasihatnya siapa? Nasihatnya siapa Ibu? Hah? Umamah binti siapa? Lupa kayaknya nih. Bintul Harits ya, Umamah binti Harits ketika dia menasihati putrinya yang akan menikah. Bagaimana sejatinya menjadi istri yang baik buat suami. Ada 10 paket. Butuh direview nggak? Direview ya, biar ingat kembali. Ya, baik. Yang pertama kata Umamah dan yang kedua ini sepaket ya. 1 dan 2, temani suamimu dengan taat dan qanaah. Ya, itu. Temani suami dengan taat dan qanaah. Qanaah itu nerima keadaan suami ya. Sekarang mungkin di sosmed muncul yang lagi ramai itu, Bu, ini sebelum menikah, setelah menikah kamu siapa gitu kan. Yang lagi ramai itu, anak-anak bisa tiktokan begitu. Nah, kemudian 3-4-nya jaga hidung dan matanya. Jaga hidung dan matanya. Nah, ketika menjelaskan ini, para ulama katakan bahwa maksudnya adalah hidung dan mata suami itu harus nyaman ketika melihat kita istrinya dan mencium bau istrinya. Jadi jangan pulang ke rumah bau bawang gitu ya. Atau kotor bau jengkol begitu ya. Itu kata Umamah bintul Harits. Ini sangat penting sekali. Kenapa Rasulullah sangat jatuh cinta dengan Khadijah? Karena Khadijah begitu mengerti dengan Nabi. Kita bilang kemarin di saat turunnya wahyu, laki-laki yang lain hobinya kumpul-kumpul, berdagang, kemudian juga diskusi di depan Ka'bah. Nabi hobinya apa? Ngumpet di Gua Hiro. Hampir setiap malam. Nah, kemudian dia pulang di sepertiga malam terakhir dengan keadaan menggigil. Khadijah nggak bilang, makanya jangan begadang mulu, pulang malam-malam, nggak begitu, ya. Nggak bilang, makanya nurut, jangan keluar malam, nggak bilang begitu. Begitu Nabi pulang menggigil, langsung diselimutin, nggak tanya. Begitu pengertian Khadijah. Itu contohnya. Maka Nabi tidak pernah dia melupakan Khadijah, ya. Kemudian 5-6 yang kemarin kita bilang, jagalah makan dan tidurnya. Waktunya makan apa, pinginnya apa gitu. Waktunya dia istirahat, jangan diganggu. Begitu. Jaga makan dan tidurnya, hati-hati. Waktunya. Jadi kalau kata ulama, makan dan tidur ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke emosi. Dia lapar, emosi, capek. Dia kurang tidur, pastilah sama, lelah. Begitu. Kemudian 7-8 hormati dan pelihara keluarganya dan hartanya. Ya. Hormati, pelihara keluarganya dan hartanya. Maka jangan pernah sekali-kali, meskipun ada kekecewaan ibu ya dengan mertua misalnya, ibunya suami kita, atau dengan adik-adiknya, atau dengan siapapun itu, jangan pernah kita ungkapkan itu di hadapan suami kita. Itu akan sangat menusuk perasaan suami kita, ya. Perasaan suami. Kenapa? Dia sudah membagi kasih sayangnya yang biasa dia berikan kepada ibunya, sekarang diberikan kepada istrinya, dan istrinya tidak menghormati dan menyayangi keluarganya. Itu sangat luar biasa, melukai perasaannya. Kemudian jaga hartanya ya. Jangan pernah kita kaum Hawa menggunakan harta suami tanpa izin. Meskipun 500 perak buat yang meminta-minta izin. Ini ada yang minta-minta dikasihin ya, izin ya.
karena itu bagian daripada harta suami. Yang 9-10, jangan membeberkan rahasianya dan jangan menentang perintahnya, tentunya selama dalam koridor syariat Islam, ya. Jangan membeberkan rahasianya, tidak boleh. Suami kita punya rahasia mungkin yang hanya kita yang tahu sebagai pasangannya, jangan diungkapkan. Di antara pasangan yang dikutuk oleh Rasulullah SAW, dialah pasangan yang membuka aib pasangannya. Itu. Dalam hadis disebutkan, hadisnya panjang, itu diantaranya. Kemudian juga tadi jangan menentang perintahnya. Jazakallahu khair Ustaz, Masya Allah, kering kita ya. Aku minum dulu ya. Baik. Nah, kemudian jangan menentang perintahnya. Ketika dia menginginkan sesuatu, ikuti dulu. Jika ada yang tidak suka, ikuti dulu. Pokoknya ikuti dulu. Begitu sudah diikuti, nanti baru sampaikanlah pendapatnya. Jangan menentang ketika itu. Ibu pernah lihat TV? Ada iklan Sariwangi itu, bagus iklan. Ya. Gaji ayah sudah naik, berhenti kerja ya, katanya gitu ya. Pernah lihat? Ya. Istrinya pulang dulu, kemudian dikasih teh, begitu. Baru ngomong. Itu ada seorang istri seperti itu. Itu iklannya bagus itu. Mungkin pembuat iklan yang berpikir ini itu norma dalam keluarga. Itu sudah Nabi katakan 14 abad yang lalu. Jadi kalau kita mengikuti apa yang Nabi ajarkan, apa yang Islam arahkan, selamat dalam berumah tangga. Ya. Kemarin tuh Ana baca penelitian di KUA, di Cianjur kan, atau di mana tapi ya. Tahun 2020 ini dari Januari sampai Juni itu sampai 1049 perceraian. Bu ya. 300 sekian diantaranya tolak dari suami, sisanya gugatan. Ya. Berarti kalau gugatan ini adanya masalah ya. Nah, maka artinya di sana mungkin ada komunikasi yang buruk. Yang buruk. Nah, maka insya Allah kali ini kita belajar dalam komunikasi. Bukan berarti anak paling super, paling hebat dalam berkomunikasi. Tidak. Kita sama-sama belajar ya. Kemarin tentang bagaimana Umamah bintul Harits menasihati putrinya yang akan dipinang. Nah, hari ini kita bahas bagaimana Imam Ahmad bin Hambal menasihati putranya yang akan meminang. Nah, Ibu ya. Ini paket lengkap sebenarnya. Kalau bisa hadir suaminya luar biasa Ibu ya. Bisa bilang tuh kan gitu. Bilang begitu. Bila perlu nanti ditulis, nanti di broadcast Ibu ya, dikirim. Tuh ini Imam Ahmad tuh menasihati begini loh. Nanti dikirim isi kajian hari ini ke suaminya. Agar dia ngerti begitu ya. Baik. Kita mulai ya. Di sini Anda sudah terjemahkan, Anda sudah buat not. Kalau bawa bukunya nanti lama ya. Sudah buat not. Baik. Sama, ada 10 hal yang dinasihati oleh Imam Ahmad kepada anaknya. Abdullah nama anaknya. Ini terkenal sekali. Baik, biasanya disampaikan oleh para ustadz yang mengisi khutbah nikah biasanya. Ini nasihatnya Imam Ahmad kepada Abdullah putranya. Yang pertama, kata Muhammad, wanita itu menginginkan bukti cinta. Gitu ya. Bukti cinta dan pernyataan cinta gitu. Nasihatnya simple, menginginkan bukti cinta dan pernyataan cinta. Jadi Imam Ahmad tahu bahwa biasanya kaum Adam itu, kaum laki kan bilang, kita ini kan bekerja banting tulang bukti cinta kita. Betul Ibu? Betul. Tapi pernyataan cintanya nggak ada. Nggak pernah bilang, aduh cantik, Masya Allah sayang, biasanya begitu. Nggak ada. Coba berapa kali Ibu suaminya bilang begitu? Bulan ini, terakhir bulan kan, berapa kali? Ya kita sama-sama evaluasi. Minta nggak Pak? Minta. Yang nggak pernah bilang badan. Ya, dipinta. Ini kita itu kaum Hawa, kata Imam Ahmad bilang ke anaknya tuh butuh pernyataan cinta.
So, ya. Nabi saja bilang ke Aisyah apa? Humairo, wahai pipi yang merah jambu merona. Itu artinya merah jambu merona artinya. Karena Aisyah kalau dia tertawa senyumnya merona. Nabi pernah merayu Aisyah dalam suatu hadisnya, kata Nabi, anti itu Aisyah seperti sarid dengan seluruh makanan. Sarid itu ibu makanan terenak di Arab di zamannya. Makanan terenak di Arab di zamannya. Maka Aisyah ini seperti sarid katanya. Yang lain itu nggak ada apa-apanya. Nah, begitu. Jadi pujinya itu wah pokoknya itu Nabi ya. Nabi gombal tapi bukan dari cabur ya. Gombalannya gombalan yang masuk akal dan diterima. Ingat itu. Kenapa demikian? Karena kata Imam Ahmad, perhatikan, wanita itu lemahnya di telinga. Kalau telinganya udah dimanjakan udah aja ngikut. Begitu Ibu ya. Keluar kata-kata bualan, bukan bualan, rayuan mungkin ya, maka akan ngikut. Minta itu. Kita butuh refreshing dengan itu, ya. Butuh dari penatnya berumah tangga. Sedangkan laki-laki lemahnya di mata. Maka lemahkan suami ibu dengan penampilan yang memukau. Tapi ibu juga nanti minta kepada dia agar tolong lemahkan dong telinga kita dengan ucapan-ucapan yang luar biasanya, misalnya. Itu ya, itu nasihat Imam Ahmad. Bahkan Nabi SAW boleh berbohong bagi seorang suami kepada istrinya untuk menyenangkan istrinya selama bohong itu dalam koridor yang tidak berlebihan. Contoh masakan ya. Bu pernah dengar kan kalimat ini? Asin nih, dia bilangnya enak kok, enak. Cuman kelebihan garam aja misalnya. Nah, itu bohong. Tapi bohong yang seperti itu untuk menenangkan hati istrinya boleh. Itu boleh ya. Seperti itu boleh. Nah, kemudian yang kedua, nasihat yang kedua, kaum perempuan itu kata Muhammad, membenci laki-laki yang terlalu keras. Betul Ibu ya? Suka enggak? Enggak suka. Kaum Hawa tidak suka dengan suami yang terlalu keras. Akan tetapi dia akan memanfaatkan kaum laki-laki yang lembek. Begitu Bu. Ini sudah fitrah. Ya, sudah fitrah. Muncul istilah apa sekarang? Susis ya. Nah, susis. Apa itu susis? Suami takut istri. Mudah-mudahan jangan kita ya. Karena kata Nabi begini, di antara tanda kiamat yang nyata, tanda kiamat yang nyata adalah ketika suami-suami takut kepada istrinya dan bukan kebalikannya, kata Nabi. Wala bima qabalahu, dan bukan kebalikannya. Jadi suami-suami yang nurut semuanya tergantung apa kata istrinya, tidak bisa ambil kebijakan. Suami itu dia wajib mengambil kebijakan dalam berumah tangga. Kalau tidak seperti itu akan terlihat dalam beberapa titik. Mungkin nanti susah dalam mendidik anak. Mungkin nanti banyak hal pokoknya. Si istri akan merasa kerepotan terus karena semua perannya dia yang pegang. Begitu. Nah, maka ini tanda daripada tanda kiamat. Kata Nabi itu. Karena seharusnya suami itu dia bisa mengambil keputusan, tentunya dengan dorongan dan dukungan istri. Ingatlah iklan yang tadi ya, iklan Sariwangi. Istrinya mendukung ya. Jadi judul kita hari ini iklan Sariwangi. Itu bagaimana fenomena bermuamalah berkomunikasi dengan suami. Suami sedang bergembira, jangan ditahan, Bu. Apa yang kita bilang? Oh enggak kok, enggak mau, gitu. Atau sedang marah jangan ditahan. Tunggu dulu biar dingin dulu. Dinginkan dengan teh Sariwangi. Iklan ya. Dinginkan dengan perasaan kita. Baik. Itu. Jadi maka bilang ke suaminya, Abi jangan terlalu keras, tapi jangan begini nanti Umi memanfaatkan dong gitu. Jangan menjadi laki-laki yang terlalu keras dan terlalu lembek. Nah, karena ada dalam hadis ada suatu doa yang wajib diucapkan
oleh pasangan, entah itu suami ataupun istri, yaitu berlindung dari pasangan yang menjadikan beruban sebelum waktunya. Allahumma a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-nashib. Pasangan yang membuat pasangan yang beruban sebelum waktunya. Meskipun sekarang nggak berlaku ya, kadang-kadang salah sampo juga jadi uban, gitu. Tapi intinya apa dalam hal ini? Uban itu pikiran beban, jangan menjadi beban buat pasangannya. Jangan jadi beban buat pasangannya. Baik itu suami bagi istrinya, begitupun sebaliknya. Mari kita bahas nasihatnya Umamah bintul Harith kepada putrinya dan Imam Ahmad kepada putranya. Ya. Baik. Yang ketiga, nasihat Imam Ahmad. Tadi sudah disebutkan ya. Tanda kiamat adalah suami yang taat kepada istrinya. Yang tadi berarti. Itu yang ketiga. Tanda kiamat adalah suami yang taat kepada istrinya. Nauzubillah min dzalik. Ini tanda kiamat. Maka kita jangan menjadi orang yang mendekatkan kiamat itu terjadi gara-gara kita. Itu ya. Bukan mengatur tapi berkoordinasi. Kita berdiskusi jika ada satu dan lain hal yang tidak sepakat. Baik. Yang keempat. Ini anak percepat ya, kalau udah mau jam 10. Apa Ibu ya? Yang keempat, suka apa yang disukai laki-laki. Wanita itu suka apa yang disukai laki-laki dari dirinya. Gitu. Makanya katanya, kamu harus adil. Karena wanita itu suka apa yang disukai laki-laki dari dirinya. Biasanya perempuan akan dibilang oleh suaminya, kalau pulang ke rumah itu jangan pakai daster terus dong, jangan pakai daster terus, jangan bawang, misalnya begitu ya. Tapi istri juga sangat suka suaminya seperti yang dia ucapkan. Mungkin Abi juga jangan pakaian lusuh terus, kolor terus gitu ya. Sarung terus begitu. Ungkapkan aja. Inilah buktinya bahwa dalam Islam kita boleh berdiskusi. Suaminya bilang, Umi, kata Rasulullah, Umi itu jadi penyejuk mata buat Abi, gitu ya. Pulang ke rumah terus nikmat, enak dipandang. Itu Umi bilang, kata Imam Ahmad. Begitupun sama, jaga penampilan Nabi juga, jangan begitu ya. Sekarang sudah pada bunga Ibu suami-suami itu ya. Saya juga. Tahu bunga Ibu? Buncit di tengah. Ya. Itu. Dan ya sama-sama lah. Nanti bilang, Masya Allah Abi bunga ya sekarang gitu. Nanti bilang ke suaminya, bercanda gitu ya. Baik, jadi boleh minta ke suaminya, minta agar dia berpenampilan yang baik. Seperti itu. Nah, baik, kemudian dan ini kata Muhammad, ini bukti di antara bukti adilnya seorang suami ketika dia mendudukan istrinya dalam rumah tangga. Yang kelima, rumah yang kamu berikan kepada istrimu itu, nak, kata Muhammad, itu adalah istana istrimu. Istana istrimu. Maka biarkan dia yang mengatur rumah itu. Jangan pernah menentang kebijakan istrimu dalam mengatur rumah. Nyimpen bawang di sana, jangan kotor dong, jangan, nggak usah, kata Muhammad. Atau misalnya nyimpen gas di mana, jangan ditentang. Kata dia, kalau kamu tentang, maka kamu seperti membangunkan singa yang sedang tidur. Begitu. Karena rumah itu, dia setiap hari diem di rumah, Bu. Walaupun sekarang banyak wanita-wanita yang bekerja ya, tapi ingat, aktivitas di rumahnya lebih banyak daripada kaum pria. Nah, maka rumah itu adalah tempat dia istirahat, tempat dia refreshing. Bila perlu, Ibu, cat rumah Ibu boleh pesan. Abi, lebaran nanti warna pink ya. Nah, boleh, nggak apa-apa. Karena itu istana yang sering Ibu lihat di rumah. Mau bagaimanapun, mau pergi bekerja kemanapun, istri akan tetap lebih banyak mengatur rumah. Maka rumah itulah istana dia. Jangan pernah diganggu. Paling beri masukan saja. Jangan pernah diganggu. Karena itulah istananya dia, kata Imam Ahmad ya. Baik. Yang keenam,
istri atau perempuan ketika sudah dipinang nanti ya Abdullah, dia pingin dekat dengan suaminya tapi tidak mau jauh dari keluarganya. Betul Ibu? Iya, pingin dekat dengan suaminya. Itu pasangan dia. Itulah surga dan nerakanya dia. Tapi dia tidak mau jauh dari keluarganya. Maka kebijakan seorang suami di sini adalah dia menempatkan istrinya dalam posisi yang paling spesial. Kemudian juga dia jangan pernah menjadi pembatas untuk istrinya dengan keluarganya. Begitu Ibu. Maka dua-duanya, maka kalau kita berpedoman dengan nasihatnya Umamah bintul Harits dan nasihat Imam Ahmad, tidak ada yang namanya keretakan rumah tangga. Si istri akan menjaga hati suaminya, dia akan menghormati keluarga suaminya, kemudian mendahulukan kepentingan keluarga suaminya. Si suami tidak akan pernah menjauhkan istrinya daripada keluarganya. Gak pernah ada yang namanya keretakan dalam rumah tangga. Sebetulnya akan selalu seia sekata. Luar biasa para ulama ini memang dalam memberikan nasihat ya Bu ya. Nah jadi istri pingin dekat dengan suami, kemudian juga dia tidak mau dijauhkan dari keluarganya. Nah kemudian yang ketujuh, bersabar. Nah Abdullah katanya, bersabarlah dari tulang rusukmu yang bengkok, karena di situ indahnya bersabar. Dan bersabarmu kepada istrimu 2 kali bersabar daripada yang lainnya. Begitu Bu. Jadi kalau sebagian penjelasan bilang bahwa dalam berkomunikasi dengan istri, keluarga, seperti kita membuat gorden. Ya. Coba lihat gorden Ibu, semakin banyak lakukan semakin mahal kan? Nah, semakin indah. Beda dengan lurus aja kayak hijab gitu. Indah nggak? Mau batik, mau eksklusif sutra pun biasa. Lebih banyak lakukannya. Mungkin ininya sama, gagangnya sama, tapi lakukannya itu bikin indah, terlihat dia lux. Nah, begitupun ketika seorang suami menghiasi dalam kehidupannya dengan lakukan sabar tadi. Begitu. Nah, tapi ada kondisi di mana wajib tegas dalam hal-hal yang prinsip. Tapi ingat, hiasan-hiasan lakukan sabar tadi itu wajib. Dan kata Imam Ahmad, sabarnya suami kepada istrinya itu double daripada sabar pada yang lainnya. Sabar ketika disakiti tetangga, sabar kan? Sabar ketika lain hal, dimusuhi orang, sabar ketika diejek, sabar. Tapi sabar kepada istri double. Sabar ketika disakiti istri, sabar ketika diejek oleh istrimu. Nah Abdullah katanya akan double sabarnya. Kenapa? Orang lain yang menyakitimu, kamu tidak memberikan nafkah kepada dia. Sedangkan istrimu, meskipun dia menyakitimu, memusuhimu, kamu memberikan nafkah wajib kepada dia. Udah kamu keluarkan nafkah, keluarkan harta untuk istrimu, dan dia menyakitimu, double Bu sabarnya. Begitu ya. Jadi ternyata sabarnya suami itu double ketika menghadapi ibu ya. Kecewanya double. Begitu. Udah mau dikasih uang bulanan misalnya gitu, tapi mulutnya nggak diam misalnya gitu. Nah jadi kita sama-sama bersabar. Jadi sabarnya itu double ya. Maka hargailah kesabaran suami, meskipun hanya dengan diam saja. Di saat itu dia gejolak hatinya 2 kali lipat daripada marahnya dia kepada orang lain. Dia mau marah, tapi tanggung jawab dia. Dia mau memusuhi, tapi dia wajib memberikan nafkah. Maka dia akan senantiasa berusaha menekan itu. Begitu Ibu ya. Baik. Yang ke-8, wahai Abdullah, ingat baik-baik kata Muhammad, inna aktsaron nisa, sesungguhnya kebanyakan perempuan dia akan lupa ala khairi zaujihi. Dia akan lupa dengan semua kebaikan suaminya.
kebanyakan perempuan akan lupa dengan kebaikan suaminya. Betul Ibu? Betul ya. Maka tanyakan aja sendiri ya. Dia akan lupa ketika suaminya salah, misalnya ya, nyimpan barang salah, nyimpan piring salah, nyimpan handuk salah, akan bilang, ini nih Abi salah nih, minggu lalu jam sekian sama di sini nyimpannya. Begitu. Ingat dia. Atau bulan lalu juga sama, dari dulu begini terus nih. Padahal dia nikah bertahun-tahun, pernah kali sekali menyimpan yang betul kan? Lupa itu. Memang setiap hari dimakan simpen di situ. Pernah ada yang nyuci piring, nyuci baju, pernah kan? Pernah, tapi lupa. Setiap hari nih baju nyimpen di kamar, piring di sini. Kata Imam Ahmad, itu tabiat nisa, tabiat perempuan. Kamu maklumi itu ya Abdullah, maklumi itu. Kamu sabar, ini definisi sabar double 2 kali. Sabar, sabar. Itu cara kamu berumah tangga. Jadi sering lupa akan kebaikan. Memang seperti itu tabiatnya. Bukan berarti nggak nerima, tapi sering lupa, itu kodratnya. Kemudian yang ke-9, perempuan itu lemah ya Abdullah. Annaha dha'ifah, lemah ya Abdullah. Maka janganlah engkau dipaksa. La tujbirhunna, la tujbirha. Jangan kau paksa dia ya Abdullah, jangan diporsir. Maka ajaklah dia istirahat dan siyahah dan liburan. Bu ya, ajaklah dia istirahat dan liburan. Boleh minta, boleh nih ya. Piknik. Itu bagian daripada nasihat Imam Ahmad kepada anaknya. Abi, hayu piknik, direkam. Ini kata Ustadz menyampaikan nasihatnya Imam Ahmad tuh. Kita itu jangan dipaksa dan butuh libur. Ya. Sampaikan itu boleh. Ya. Akhir pekan sekali muter-muter di Lembang lah. Lihat sapi di BIB itu. Ngebaso di Serang, pulang lagi udah. Atau misalnya kemana, ke Jackson kemana, nggak usah jauh-jauh. Yang penting libur Ibu ya. Kalau jauh lebih bagus, itu ya, lebih diinginkan. Intinya butuh liburan. Ini nasihat Imam Ahmad. Nah kemudian yang terakhir Ibu, ini yang paling puncak nasihat Imam Ahmad kepada suaminya. Jika seorang suami mendengar ini Ibu, dia akan menangis. Nasihat yang terakhir. Kata beliau, Imam Ahmad, ya Abdullah, wahai Abdullah, istrimu adalah asirah. Istrimu itu adalah tawanan bagi dirimu. Kenapa tawanan? Bahkan untuk membelanjakan 500 perak saja dia butuh izin. Untuk melangkah keluar rumah dia butuh izin. Itu lebih berat daripada penjara, betul Ibu? Lebih berat daripada penjara. Dia itu adalah tawanan asirah. Maka perlakukanlah dia dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Ibu kalau tawanan dalam penjara, kita tidak ada belas kasih, hanya menyiksa terus, begitu. Nah kita nggak butuh bantuan dia. Tapi seorang istri bukan hanya itu, suami itu butuh keluh kesah kepada istrinya. Dia menjadi tawanan juga iya. Dia butuh dilayani oleh istrinya. Sedangkan dia punya keinginan juga istrinya untuk diam dan sebagainya. Maka semua keinginan suami seakan-akan perintah buat istrinya. Akan tapi ingat bahwasanya kewajiban seorang yang memiliki tawanan, dia menjadikan tawanannya orang yang sangat terjaga hati. Lihat Rasulullah SAW, di antara cara orang masuk Islam di perang Badar, 70 orang kafir ditawan di Madinah. Dan semua dari mereka satu masuk Islam, yang kedua pulang ke rumah dengan perasaan bangga dan hormat kepada kaum muslimin.
Di medan perang, berperang, berantem, ibu nyawa. Ketika menjadi tawanan, para sahabat rela tidak makan demi tawanannya. Bayangkan, itu orang lain, apalagi istrinya, bukan tawanan perang, tawanan sekaligus amanah daripada Allah. Wajib dia bahagiakan, ya. Maka ini sangat luar biasa ketika seorang suami mendengarkan penjelasan ini, dia akan sangat tertegun. Bagusnya memang disampaikan di saat tidak ada ibu, nanti dia akan menangis. Mungkin saya tidak pernah berkata yang lembut, mungkin saya tidak pernah memahami istri, sering menuntut tapi tidak pernah mengajak dia untuk istirahat dan liburan, mungkin seperti itu. Jadi kajian keluarga itu sangat penting untuk saat ini. Begitu banyaknya orang-orang yang mengambil jalan untuk berumah tangga tanpa ada persiapan. Ada tidak orang tua seperti Umamah bintul Harith dan Imam Ahmad ibu? Untuk saat ini mau nikah, hayu mama antar, hayu bapak antar. Mau beli apa mas kawinnya, mau beli apa seserahannya. Bukan mentalnya yang dia didik sebagai seorang suami bertanggung jawab. Bukan mental yang diarahkan untuk menjadi istri yang berbakti kepada suaminya. Ini yang terlewatkan momen saat ini. Maka ibu sekalian, di saat nanti anak-anak kita mencapai usia itu, jadilah kita seperti Umamah bintul Harith yang memberikan wejangan kepada anaknya agar menjadi istri yang sempurna dalam berbakti kepada suami. Jadilah seperti Imam Ahmad yang menasehati anaknya agar menjadi suami yang menyayangi istrinya dan suami yang bertanggung jawab, rela dia korbankan segalanya demi untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Begitu ya. Baik, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Ferry yang sudah memberikan dua nasihat untuk putra putri kita kelak nanti ya, untuk yang mau dipinang atau mau melaksanakan pernikahan. Baik Ibu, silakan yang mau bertanya di luar tema ini boleh ya, silakan. Tafadhol Bu, mangga. Asal tong naraskeun bawang hargana sabaraha. Mangga Bu, silakan. Ayo, silakan. Maju badul. Aji badul. Saya mau tanya cerita dikit dulu ya Pak Ustaz. Boleh. Ke narasi dulu ya. Saya kan punya anak sambung laki-laki 2 dan kebetulan memang sudah balik, umurnya kan sudah 17 tahun dan 13 tahun. Nah kalau misalnya saya punya ibu terus bersentuhan sama anak itu batal, harus wudhu lagi atau gimana? Kalau kayak gitu. Terus gini Pak Ustaz, karena emang saya tinggal sama anak dari kecil, udah diasuh dari kecil, udah biasa ya kayak mama sama anak kandung lah gitu. Terus kalau misalnya di foto, kadang si anak suka meluk mamanya, kadang mamanya juga sama gitu ya, kadang masih suka ngelus-ngelus anaknya. Itu boleh atau apa mungkin atau bisa atau gimana gitu? Baik. Dua itu ya. Sama Jarang, silakan. yang sekalian. Misalkan itu punya anak yang lagi aktif-aktifnya gede gitu, kalau lagi sholatnya suka dikasih mainan gitu, disuruh main saya sholat, tapi tetap pas akhir-akhirnya mah mainan itu suka diakutin ke sejadah, jadi bawa ke sejadah diakutin gitu. Gimana itu sujudnya kan di sujud dipindahin dulu, boleh nggak itu mainnya di atas sejadah, kan banyak mainan, atau kita ke pinggir ada miring yang kosong gitu. Berarti bergerak di saat sedang sholat gitu Ya, ya. misalkan mainan boleh atau enggak gitu kan, kalau sujud suka ke mainan banyak ya, kalau mainannya suka dibawa ke atas sejadah kalau lagi sholat. Ya. Ada Bu? Ya. Ada yang lain? Dua dulu. Oh, nanti 3
sekalian ya biar. Enggak. Hampir sama Ustaz. Karena kan kalau kita lagi sholat suka nanya, kalau nggak dijawab kan makin keras nanyanya gitu kan, goyang-goyang. Boleh nggak kita jawab dulu? Berbicara ketika sholat. Iya. Kalau tadi bergerak ketika sholat, ini berbicara ketika sholat. Ya. Ya, Mama Dedian, anak Mama Dedian. Ini kayaknya diary dulu. Jadi kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu ya. Barangkali dia mau bertanya, oh sudah terjawab misalnya begitu. Atau masih ada yang belum boleh tanyakan lagi. Baik, pertama Mahdiba ada 2 pertanyaan tadi. Masalah wudhu, ya masalah wudhu. Kemudian masalah muhrim. Nah, masalah wudhu ini yang ditanyakan adalah bersentuhan ketika sudah punya wudhu. Ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita kan paham ada 4 imam madhab ya. Yang kita dengar ada siapa? Syafi'i, terus Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Mereka ini ulama-ulama yang interest dalam fikih. Ada ulama hadis seperti Bukhari dan Muslim, kan? Rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Ketika berbicara fikih, maka 4 orang ini yang dia lebih mendalami dalam masalah fikih. Nah, masalah ibadah terutama. Baik. Nah, ada pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama ini pendapat mungkin ada 1 berpendapat batal loh gitu. Tapi ada yang 3 lainnya berpendapat bahwa itu tidak batal. Kayak bersentuhan. Kenapa tidak batal? Tapi juga ada syaratnya, Ibu. Sentuhan apa yang tidak batal? Misalnya lewat gini. Umi, gitu misalnya. Itu kalau seperti itu tidak batal kata para ulama. Kalau misalnya suntangan juga tidak batal. Ya, ada syaratnya. Tapi ketika menyentuh dengan perasaan dan naluri nafsu itu batal. Itu kata para ulama. Untuk kehati-hatian nyentuh. Tapi ada yang namanya sudah menjadi suami istri ya, itu akan menjadi batal. Lebih baik wudu katanya. Lebih baik wudu begitu. Nah, tapi kalau kita bilang ada saya mah tidak, insya Allah enggak lah. Gitu. Enggak, udah niatnya juga cuma manggil aja gitu. Maka itu kembali kepada diri kita. Pendapat jumhur ya. Tapi kalau anak sendiri berpendapat biasanya kita kan nggak mungkin gini-gini sudah wudu mau ngapain, orang mau sholat kok. Ngapain sih gitu ya. Orang kita mau sholat gitu, ngapain sih gitu. Paling kita kan fokusnya mau sholat nih. Kalaupun nyentuh juga bukan memang tujuannya untuk nafsu ya biasanya begitu. Maka anak lebih berpendapat di situ tidak batal. Melihat pendapatnya jumhur ulama begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau anak yang sudah dewasa tadi? Nah, ini kan suami ibu. Nah, suami. Apa mungkin anak kita bernafsu? Atau juga kita rawat dari kecil? Kalaupun iya, maka kita butuh luruskan itu. Maka kita ambil kesimpulan sentuhan ini tidak batas selama tidak ada. Nah, begitu paham ya? Yang pertama. Yang kedua masalah mahram. Mahram itu kalau kita lihat ibu seperti plus ya, ada ke bawah, ke atas, ke samping. Nah, ke bawah yang jadi mahram kita itu anak kita itu mahram, atau anaknya anak kita itu mahram. Kemudian ke atas berarti bapak atau sampai kakek itu mahram. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kakek dan bapak ini bukan kakek dan bapak kita, tapi kakek dan bapaknya suami, begitu kan? Nah, Al-Quran sudah menjelaskan itu, ya. Wa abaihinna wa abai, sebutkan dan ayah istrimu atau dan ayah suamimu dan ayah daripada ayah suamimu itu adalah mahram. Selama ibu sudah menikah, maka mertua itu jadi mahram. Kemudian kakek berarti ayahnya mertua ya, itu juga jadi mahram. Begitu. Tinggal meluruskan niat kita agar jangan sampai kita terpancing dengan syaitan.
Nah, begitu ya. Secara asal hukumnya mahram. Hukumnya mahram. Kemudian yang kedua, apa yang mahram? Kata sudah, ke bawah sudah kan? Sekarang ke samping. Ke samping itulah saudara, itu mahram. Atau saudaranya orang tua kita. Misalnya paman dan bibi orang tua kita. Jadi begini, Oma Adiba punya paman Oma Adiba berarti ya. Pamannya itu kan si laki-lakinya berarti itu mahram. Nah, tapi kalau Mama Adiba punya bibinya itu kan dia berarti kakaknya atau adiknya bapaknya Mama Adiba misalnya. Maka suami bibinya itu bukan mahram. Begitu pun sebalik bagi laki-laki sebaliknya sama. Mana yang mahram? Begitu. Untuk menjaga. Nah, kemudian sekarang saudara kita itu mahram. Adik, kakak itu mahram. Nah, tapi saudara laki-laki misalnya suaminya Mama Adiba punya adik laki-laki, itu bukan mahram. Ya, maka dijagalah. Kemudian juga kalau keponakan itu mahram. Ya. Jadi kalau bahasa kita mungkin keponakan mahram, sepupu bukan. Gitu ya, sepupu bukan mahram. Boleh nikah sepupu, itu boleh nikah. Fatimah dan Ali itu seperti sepupu jauh, boleh menikah. Nah, jadi itu. Nah, kalau anak sambung itu menjadi mahram selama masih menikah. Selama masih menikah menjadi mahram. Karena ada larangan bagi seorang anak menikahi istri-istri daripada ayahnya. Gitu. Ya, itu menjadi mahram. Kecuali kalau sudah pisah mungkin ya. Itu menjadi tidak mahram sebenarnya. Meskipun tanda kutip juga. Tapi intinya adalah ketika si suami membawa anak sambung ataupun anak sambung itu menjadi mahram. Ya. Maka tidak boleh si ayah menikahi putrinya yang sambung itu, sudah mahram. Tapi kalau selama sebelum bercampur, misalnya si suami menikah dengan janda, belum bercampur sudah cerai, maka dia boleh menikahi putrinya. Kalau sudah bercampur dengan ibunya, maka dia tidak boleh menikahi putri yang meskipun sudah pisah. Tidak boleh. Begitu. Ya. Gampang. Jadi secara gampangnya anak sambung itu udah jadi mahram. Begitu. Kalau di rumah terlihat aurat juga tidak masalah. Nah, ini nanti muncul kepada istihsan. Pertama, Ibu, ada edukasi yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Misalnya, memang betul itu mahram. Kita boleh menampakkan aurat sewajarnya. Tapi lihat anak kita sudah beranjak dewasa, sebatas mana sih boleh ditampakkan? Jangan sampai kita menjadi pemicu. Memang betul ibunya, tapi lihat media sekarang, lingkungan sekarang. Begitu ya. Maka jangan sampai anak kita dewasa sebelum waktunya. Begitu. Atau malah kita jadi pemicu. Tahu ibunya, nggak akan ke ibunya, dia cari yang lain itu. Begitu. Ya, nauzubillahi min dzalik. Tetap kita mesti menjaga yang namanya aurat. Sebatas apa sih ya, mungkin rambut lah begitu ya, begitu, sebatas itulah. Mungkin seperti itu. Sudah butuh duanya ya. Mama Zara sama Mama siapa? Mama Deden ya. Jadi dalam sholat itu kata Nabi, ketika ada orang, ini anak bahas dari hadis dulu ya, hadis tentang bersin. Jadi ketika Nabi sholat ada yang bersin, Ibu. Jadi sahabat itu ketika mendengar satu perintah, dia berusaha mengamalkan. Nah, ketika itu Nabi mengajarkan, ketika ada yang bersin, maka yang bersin katakanlah alhamdulillah, dan yang mendengar katakanlah yarhamukallah. Jika mendengar dia jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sedang sholat sahabat, ada yang bersin.
Yang muslim bilang alhamdulillah. Nah, di sana sebelahnya mendengar yarhamukallah gitu. Dia jawab lagi, yahdikumullah sebelahnya. Sedang sholat. Nah, hikmahnya Nabi ketika selesai dikumpulkan semua. Wahai sahabatku, innamas sholat, sesungguhnya sholat itu adalah tahmid wa takbir wa tahlil wa qiraatul Quran. Ada tahmid, hamdalah, takbir, ada tahlil, la ilaha illallah, kemudian wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. La yasluh li kalamin nas. Tidak boleh ucapan manusia. Ibu, meskipun tadi alhamdulillah gitu ya, kalimat-kalimat thayyibah, tapi bukan doa-doa sholat. Tidak boleh begitu. Apalagi bilang ya boleh, sok ambil gitu. Batal sholatnya, Ibu. Nanti kayak si cepot itu yang bilang kan, tuh kan bener kan gitu. Yang begitu itu. Jadi tidak boleh kita berkata selain daripada bacaan sholat. Ini mutlak. Nah, kemudian kalau gerakan, bagaimana dengan gerakan? Rasulullah SAW pernah suatu ketika ada 2 momen. Jadi lama Ibu ya, nggak apa-apa ya. Pertama, ketika sedang sholat, kemudian di alam terbuka, dulu masjidnya kan terbuka, ada kambing lewat di hadapan yang mau tempat sujud itu. Maka Nabi berjalan, ini batas mau sholat, ada kambing mau lewat, Nabi berjalan ke depan sampai kambingnya lewat, sudah semua dia mundur lagi. Boleh bergerak dalam sholat untuk kebutuhan selama tidak membatalkan. Para ulama bilang selama tubuh kita menghadap kiblat. Nah, jadi kalau misalnya ada kambing lewat, udah muter ke sana, muter dulu, nggak boleh Ibu ya. Itu balik badan itu tidak boleh. Jadi cari seperti itu, atau dihalangi. Coba kambing kita halangi Ibu, bisa nggak? Nggak bisa, tabrak kita. Jadi Nabi memilih maju, bergerak. Yang kedua, ketika sedang sujud, cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain naik ke sini, duduk di kepala Nabi. Sedang sujud, sama Nabi diangkat, dipindahkan. Begitu mau bangun, masih naik, diangkat sambil digendong. Bergerak tidak? Bergerak dengan kebutuhan. Jadi kalau Ibu sujud, boleh begini, kemudian sujud. Atau nangis dedenya, boleh digendong. Ketika sujud, dikesinikan dulu Ibu sujud. Begitu. Atau disimpan di sini, agak miring sujudnya gini, nggak perlu mengapa. Begitu. Dalam pergerakan sholat, Nabi sudah contohkan. Begitu. Tapi kalau untuk berbicara selain doa sholat, tidak boleh. Bagaimana langkahnya? Boleh kita ambil, kita gendong agar diam. Begitu. Mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Lagi Ibu? Ya Bu, silakan. Sudah cukup. Belum. Oh belum, Ini silakan. mewakili masih tema ini fikih tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh ketika haid. Ketika haid, iya. Masuk masjid bagaimana, baca Quran seperti apa? Ya, baik. Pertama kita sebutkan dulu dalam baca Quran ya. Baca Al-Quran itu tidak ada larangan ketika haid. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu seperti zikir. Dan kata Nabi, a'adhamu zikir, zikir yang paling mulia adalah baca Al-Quran. Gitu lah. Akan tetapi ada perlu yang kita perhatikan. Tadi kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, jika seandainya orang haid tidak boleh baca Al-Quran, bagaimana dengan orang yang hafizul Quran selama seminggu tidak baca Al-Quran? Akan lupa dengan Al-Quran sendiri, akan jauh. Dan bagi seorang hafiz Al-Quran, penjaga Al-Quran, murojaah terus, dia tidak murojaah seminggu, sakit Ibu, sakit sekali, seperti tidak makan, sakit sekali, kering hatinya. Nah, jadi wajib baca, tidak menjadi mengapa baca. Akan tapi thariqah atau kaifiyahnya bagaimana? Yang tidak boleh itu kita
menyentuh Al-Quran, maka boleh dengan dilapisi ya, pakai sarung tangan biasanya lebih enak ya, sarung tangan lebih enak. Atau sekarang bisa ada di handphone, yang di handphone itu bukan mushaf, ini yang mushaf, ini yang Al-Quran, yang di handphone itu bukan mushaf ibu ya. Jadi ibu boleh buka di aplikasi itu begitu. Jadi bukan pakai sarung tangan, kemana sih sarung tangan gitu ya, Ovidia gitu. Kayaknya lebih aman pakai gadget dulu saat ini, tapi boleh kok dengan sarung tangan itu. Kemudian kenapa sampai dibolehkan sedangkan orang yang junub tidak boleh? Paham junub ibu? Junub itu hadas besar ya. Jadi ada dua pilihan di sini. Kalau orang yang haid, dia tidak punya keringanan untuk mandi. Orang haid kok, ya kan? Orang haid ilahnya itu karena haid, maka dibolehkan dia pegang Al-Quran dengan ketentuan tadi. Yang junub tidak boleh. Ibu kalau junub di malam hari, kemudian pagi harinya mau baca Al-Quran, pegang Al-Quran, dan belum mandi, dosa ibu. Kenapa? Orang yang junub itu boleh mandi, dan dia harus mandi, akan suci lagi, begitu. Jadi kalau kita hadas besarnya itu karena junub, tidak ada keringanan para ulama, tidak ada keringanan, karena kita akan bermudah-mudah dalam melaksanakan syariat Islam, mengambil kemudahan itu. Nah, kemudian untuk tempat ibu ada dua pendapat. Yang pertama, tidak boleh lu berdiam di masjid karena takutnya berjatuhan, begitu ya. Nah, ada yang bilang bahwa yang najis itu apanya sih, berjatuhannya atau jenis darahnya? Kebanyakan berkata karena berjatuhannya itu. Berarti bisa dong kalau kita kali tidak berjatuhan. Nah, tapi dengan syarat. Ngapain kita ke masjid? Kalau untuk ngobrol-ngobrol betul boleh, tapi dosa. Tapi kalau untuk thalabul ilmi itu lain halnya. Tentunya kalau sudah selesai langsung keluar. Tuh, seperti itu. Itu mungkin ibu ya, untuk masalah haid ini. Dan butuh bahasan yang lebih dalam lagi memang. Tapi intinya seperti itu. Kita kenapa dibolehkan baca, bagaimana syaratnya, boleh masuk masjid apa syaratnya, seperti itu. Apa yang menjadi alasan tidak boleh masuk masjid harus tahu. Dalam fikih itu alasannya apa, gitu ya. Seperti misalnya gini, boleh nggak bergerak dalam sholat? Boleh, alasannya selama tidak bergerak berlebih atau merubah arah kiblat arah sholat, gitu. Seperti itu, ya. Baik, udah ya. Bisa nanti dikumpul lagi untuk bulan depan yang bertanya. Jazakallah khair kepada Ustaz Ferry. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita amalkan ya. Dan mudah-mudahan ibu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari virus kopi yang belum tuntas ya. Kopi. Oke, baik, kita tutup dulu sebelum masuk ke sesi informasi dari kepala sekolah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.